Nabi berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Olahraga anak panah. Yang punya olahraga anak panah siapa? Kita. Yang paling hebat memanah siapa? Sahabat Nabi. Tapi atlet pemanah kita siapa? Alimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkan anak-anakmu sibahah, berenang, berkuda. Oh, ini saya dapat sampai anak-anak kita tidak mengerti. Anak-anak muda, ketika muda inilah isikan semua program-program. Bahasanya mantap, badannya sehat. Nabi berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Olahraga anak panah. Yang punya olahraga anak panah siapa? Kita. Yang paling hebat memanah siapa? Sahabat Nabi. Tapi atlet pemanah kita siapa? Kita sedang minim atlet pemanah. Padahal sekolah-sekolah kita mestinya ekstrakurikuler memanah. Cuman busurnya mahal 1 juta. Tapi rotan gagang sapu kan banyak. Kita bakar buat melengkung, ambil bambu, bisa. Saya ketika sampai di Masjid Al-Falah di Pekanbaru, selesai sholat subuh turun ke bawah, Ustaz kita manah dulu katanya. Oke, saya bilang. Dikasih busur, saya pakai. Mereka foto saya sedang manah. Saya buat foto profil di WA. Semua memanggil saya Somat Hud katanya. Nah, akhirnya saya rubah sekarang. Nah, memanah ini luar biasa. Alimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkan anak-anakmu sibahah, berenang. Gak ada uang Pak Ustaz berenang di swimming pool, kolam renang mahal, 1 jamnya sampai 50.000. Ini kan tepi laut. Jakarta, pergi ke Jakarta naik bis tepi laut pagi, berenang di pantai. Insya Allah. Yang anak-anak muda nafsu seksual menggelora, caranya 2. Pertama, puasa sunat. Puasa sunat menghilangkan. Man istata'a minkumul ba'a. Kalau kamu sudah mampu menikah, faltazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, nikah menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup puasa, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Nafsunya hilang. Nafsu ada, cuman tenaga tak ada. Itu sampai di kampus, bro, tuh ada cewek mantep banget tuh. Aduh, gua nggak ngeliat dah. Yang kedua, cara menghilangkannya adalah dibakar kalori-kalori tubuh itu dengan sibahah, berenang, pergi berenang. Pak Ustaz, kalau kita berenang nafsunya hilang ya? Lihat tempatnya dulu. Ada yang makin bernafsu. Tapi kalau berenangnya di tengah laut, insya Allah bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Berkuda. Oh, ini saya dapat kiriman Ustadz Felix Xiao naik kuda, Pak Agim naik kuda, Ustadz Arifin Ilham berkuda. Saya turun dari masjid, saya lihat di bawah masjid sudah ada kuda 3 ekor. Ustadz Somad silakan naik. Saya pun naik ke atas. Saya pegang tali kekangnya, 4 orang megang, takut jatuh. Foto. Begitu selesai foto, turun langsung update berkuda. Mereka lihat yang 4 itu nggak kelihatan. Berkuda, memanah, berenang. Andai Nabi Muhammad SAW itu orang Mesir, tinggalnya di tepi sungai Nil, lalu mengajarkan renang, nggak ada yang aneh. Andai Nabi Muhammad itu orang India, rumahnya di tepi sungai Gangga, mengajarkan berenang, nggak ada yang aneh. Tapi dia tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kita nggak pernah ketemu jembatan karena nggak ada sungai, kolam nggak ada, air sulit, tapi dia mengajarkan berenang. Apa maknanya? Anak-anak muda punya sifat fisik mantap, kreatif, tegar. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lewat di suatu jalan, dia lihat ada orang yang bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai, bawaannya mau mati aja. Lalu Aisyah nanya, who is this? Man hadha? Iki siapa? Siapa ini?
Lalu mereka menjawab, huwa ashadun nas, dia adalah orang yang zuhud, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dia adalah orang yang sudah meninggalkan dunia. Apa jawab Aisyah? Kana Umar ibn Khattab azhadan nas, Umar bin Khattab orang paling zuhud, tapi dia bawaannya tidak begini. Idza masya asra, kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza takallama asma, kalau dia ngomong bicaranya lantang. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul pukulannya keras. Saya insya Allah mukul tidak terlalu keras, melangkah pun tidak terlalu tegap, paling tidak di suara menang jadinya. Kalau tidak sama sekali, sudahlah mukul nggak kuat, langkah nggak tegap, ngomong pun assalamualaikum. Nah, ini semua anak-anak muda. Kami Pak Ustadz datang subuh ini mau dengar tausiah, Ustadz ngomongnya anak muda mulu dari tadi. Kami yang tua-tua, muda atau tua bukan dilihat dari fisiknya, tapi setua. Tapi kenapa disebut sumpah pemuda? Karena semangatnya muda. Kami tak begitu. Kami memang harus digas. Begitu keadaannya. Senam pagi untuk kesehatan, apakah bisa dapat pahala Pak Ustaz? Namun instrukturnya pakai pakaian. Tulang sendi itu kata dokter, saya dipanel dengan dokter berdua. Kata Pak Dokter, Ketua Ikatan Bulan Sabit Merah Indonesia, dipanel dengan saya berdua. Ini tulang-tulang sendi tidak ada pori-porinya. Sedangkan kita makan dari lubang. Saya makan dari lubang. Kulit makan dari lubang, pori-pori. Tulang tidak ada lubangnya. Kata si dokter, bagaimana dia bisa makan? Dengan banyak digerakkan. Allah Sami Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sebetulnya orang Islam yang sholat sunat banyak, dia tak perlu senam. Ini selesai. Berapa kali dia bergerak? Itu kalau waktu ruku, waktu sujud kaki, tasyahud awal, tasyahud akhir, ditekuk. Makanya Imam Ahmad bin Ambal tak pernah sakit. Imam Ahmad bin Ambal waktu anaknya ditanya, nama anaknya Abdullah. Ahmad bin Hanbal itu kalau malam berapa rakaat sholatnya? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Berapa kali dia tegak, ruku, sujud, tapi niatnya jangan usolli sunat tahajud lisport lillahi ta'ala. Bahwa badan kita sehat ada terkandung sport olahraga, itu bonus. Itu bonusnya dari Allah. Dibawalah pejuang GAM, Gerakan Aceh Merdeka, almarhum Abuya Daud dalam usia 80 tahun. Setelah damai Indonesia dengan GAM, dibawa dia ke Aceh, dibawa dia ke London untuk diperiksa. Diperiksa semua organ tubuhnya, otaknya, jantungnya, buah pinggangnya, paru-parunya sehat. Dan semua di dalam itu seperti anak umur 20 tahun. Dokter-dokter di Inggris itu bingung. Tapi bedanya dengan dokter kita selalu nanya. Dia kalau bingung nanya. Orang ini bukan sih nanya, dia tak nanya, dia diam. Malam mereka pasang CCTV di kamar. Apa yang dilakukan makhluk unik ini? Casingnya 80, signalnya 20. Baru mereka bisa menjawab. Waktu malam itu dia sholat tahajud banyak sekali. Habis isya dia tidur paling berkualitas habis isya. Jam 1 dia bangun, bersih, berwudu, sujud, tekuk, sehat walafiat. Sedangkan orang yang senam itu belum tentu sehat. Banyak yang lehernya tak bergerak. Teng. Tak ada bergerak. Apa pun tak. Yang bergerak biji matanya tengok. Bukan makin sehat. Bukan makin sehat itu. Terus terang itu tak sehat. Badan tak sehat, otak makin kotor. Orang kalau terlalu banyak melihat perempuan cantik di luar, maka dia akan melihat istrinya jelek. Jadi, kalau terlalu banyak dia melihat perempuan seksi di luar, dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya jelek. Makanya muncul istilah menitik air liur menengok istri orang, menitik air mata menengok istri orang.